Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel. Untuk sore ini kegiatan kita adalah boleh dibilang kegiatan dadakan nih teman-teman. Jadi judulnya koloni ship. Jadi menyelamatkan koloni. Koloni ini sebenarnya sudah kami detek. Ini sudah kami detek lama. Sebenarnya ini tidak bisa ditempatkan di sini. Alasannya kenapa dia tidak bisa ditempatkan di sini? Di sini kondisinya tidak pernah kena cahaya matahari. Dari pagi terbit sampai tenggelam lagi tidak dapat cahaya matahari, sehingga secara kenyamanan koloni ini tidak nyaman karena memang tidak ada cahaya matahari. Nah, ini cukup sebenarnya kami masih pengennya ditunda, tetapi untuk sore ini ternyata tadi ada hujan cukup deras, dan untuk atapnya ini terjadi retak. Sebelumnya memang kena ketimpa ini asbesnya, jadi akhirnya dia jatuh ke sini cukup lumayan basah. Ini nanti kita akan lihat. Jadi ini kalau kita diamkan, ini koloni ini akan punah. Segera ambil tindakan. Karakteristik seperti apa yang kita kriteriakan, itu kita harus tangani dengan darurat. Seperti ini teman-teman. Ini dari sisi belakang log. Nah, ini untuk karakteristiknya, matahari arahnya ke sana. Di atasnya ini atap full. Terus waktu itu sempat kita kasih si fiberglass, tetapi ternyata tidak memadai juga untuk kebutuhan mataharinya. Nah, curan cukup serius nih kalau kita lihat ini. Nah, ini sudah basah ya. Nih, tuh sisi sini udah basah. Lalu kita akan cek sebelah sana, sebelah sisi corongnya seperti apa. Kita analisis karakteristik dari si corong. Kalau teman-teman memperhatikan karakteristik corong ini, kita bisa jelaskan seperti ini teman-teman ya. Perhatiin baik-baik ya bentuknya ya. Jadi saat di awal kondisi koloni kan kondisi yang penyesuaian, sehingga ini terjadi dia mengecil. Nah, berjalannya waktu di sini cahaya masih memadai, dia akan menjadi koloni yang super. Jadi ini kalau kita lihat corong yang ada di sisi sini, ini kondisinya super. Ini sampai di sini. Ini sampai di sini ini super. Nah, berjalannya waktu dia ini entah berapa lama, ini mulai dari sini, ini si koloni mulai menurun kekuatannya, sehingga ini udah seperti ini. Nah, seharusnya teman-teman kalau sudah melihat si corong ini karakteristiknya seperti ini, segera lakukan evaluasi. Penyebabnya apa? Apakah di situ karena kena hujan, atau mungkin dia terlalu tidak kena cahaya, juga seperti itu, atau predator. Jadi seperti ini. Nah, ditambah lagi juga kesehatan dari corong, teman-teman bisa lihat ini tidak sehat. Jadi corongnya ini tidak sehat ini. Corong yang bagus dia tidak meropol begini ya. Ini kelihatan kalau si koloni ini bermasalah. Jadi untuk itu ini akan kami pindahkan ke kebun belakang. Memang kami sudah siapkan untuk masing-masing menara yang ada di sana. Itu sudah kami siapkan. Jadi sudah kami siapkan untuk penempatan si koloni. Jadi satu menara itu bisa kami letakkan si yang disiapkan 2. Artinya bisa sampai 8. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jangan ditunda. Kalau nanti teman-teman biasanya teman-teman karena tidak memahami permasalahannya, umumnya yang seperti kami waktu saat pemula, kita tidak tahu, kita diamkan saja ini, terus gimana, yang ada kan kita panik. Setelah lama faktor-faktor yang mempengaruhi itu pertama adalah kecukupan untuk si polen, resin. Nah, tapi ini kan yang lainnya baik-baik saja. Kenapa hanya satu yang bermasalah? Jadi artinya di sini masalahnya faktor lingkungan, entah faktor predator, entah faktor lingkungan. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini
ternyata ini ada kebocoran. Ini kalau melihat dari sini, ini karena ini besi, ini udah karat, berarti ini setidak-tidaknya udah lebih dari seminggu, bahkan mungkin sebulan, teman-teman ya. Ini seperti ini. Nah, karena kondisi seperti ini harus kita lakukan penanganan untuk keselamatannya. Jadi, tetapi ini ada juga yang harus kita pertimbangkan, karena jarak ke sana, ke tempat pemindahan itu paling jauh itu hanya 13 meter. Nah, seperti video sebelumnya bahwa untuk pemindahan itu paling tidak di atas 60. Syukur-syukur 100 meter itu baru untuk jenis Tetragonella piro itu aman. Tetapi kita harus gambling. Kalau kita taruh di sini, sudah bisa kita perkirakan ini akan terjadi koloni itu punah. Sudah bisa diprediksi. Aduh, kalau kayak gini ini punah. Jadi kalau udah kayak gini, teman-teman jangan mau ngambil tindakannya cuma sederhana ya. Ini tindakan relokasi. Ya, jadi ini. Terus nanti tekniknya gimana kalau seperti yang di sini? Nah, tekniknya nanti malam ini corongnya akan kita potong, lalu kita tutup menggunakan si ini teman-teman, menggunakan si kasa nyamuk aluminium supaya nanti dia tidak keluar. Untuk apa tujuannya? Untuk menghilangkan kemampuan si GPS-nya. Jadi nanti diharapkan berapa lama? Kalau menurut pengalaman para senior itu paling sedikitnya 3 hari. Nah, nanti untuk menentukan ke sana kita cek dulu ada nggak cadangan madu untuk si koloni ini hidup. Ya, sekarang kita cek ke topping apakah madunya memadai untuk hidup selama kira-kira 3 hari. Baik, kita cek ya teman-teman. Ini kecukupan madu untuk penghidupannya. Baik, kita sekarang lihat ketersediaan kecukupan untuk si kebutuhan pakan dia selama 3 hari sampai 4 hari. Nah, karena minimal 3 hari. Jadi ini kita lihat, alhamdulillah. Kalau kita lihat ini ini ya polennya, ini polen, ini yang keras-keras ini. Itu yang di situ juga banyak polen, madunya ada. Ini perkiraan kami, ini yang di atas saja segini, berarti kalau yang ditambah di bawah itu cukup aman. Jadi artinya kita bisa melakukan paling tidak penutupan corong itu sekitar 3 hari sampai 5 hari masih aman. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk kegiatannya. Pagi ini kita sudah letakkan untuk si toppingnya yang untuk sementara, kalau nanti koloni tersebut kembali ke arah sini. Nah, untuk itu kita letakkan, jadi kalau misalkan nanti kembali masih ada tempatnya. Nah, untuk penempatannya kita tidak jadi ini ya, jadi di posisi semula, karena di sini masih jaraknya terlalu dekat, khawatir memori GPS-nya itu dia akan masih sangat dekat dan itu bisa terjadi kembali 100% dan nantinya akan banyak koloni yang hilang atau pergi karena tidak dapat tempatnya. Nah, ditambah lagi juga di sini dekat sama jalan raya, kemungkinan juga penyebabnya masih kurang lebih sama kalau misalnya dipindahannya di seberangnya. Itu kita pindah ke belakang yang relatif jauh, yang dari arah sini, dan diharapkan juga koloni tidak ini lagi GPS-nya tidak mengenalin. Nah, untuk itu kita pindahnya di belakang. Nah, ini untuk sementara supaya nanti si koloni itu balik atau tidak, kita pasang nih corong lamanya supaya nanti kalau misalkan kembali dia akan masuk ke posisi sini lagi. Nah, ini seperti ini. Terus untuk selanjutnya untuk pemindahnya kita terbelakang. Sekarang kita menuju ke posisi belakang saja. Jadi ini kalau yang posisi belakang kan cukup jauh teman-teman. Jadi itu di ujung dari itu pagar itu
terus nanti masih belok ke arah kanan. Kita menuju ke sana saja. Nah, ini teman-teman untuk lokasi barunya dari koloni yang kita tangani secara darurat. Ini penampakannya. Nah, ini koloni sudah keluar nih teman-teman ya. Koloninya keluar itu ke arah atas sana, lalu kita tutup dengan segera. Itu dari penutupnya udah. Wah, koloninya luar biasa, cukup banyak sekali ya teman-teman, cukup kuat ini koloninya. Ini penampakannya, koloninya. Sekian teman-teman ya untuk si observasi kita. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.